Salam, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus. Renungan rumah tangga pada kesempatan ini berjudul Rumah Tangga yang Tulus dan Jujur Pasti Diberkati Tuhan. Ayat inti saya ambil dari firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kehidupan rumah tangga seringkali penuh dengan tantangan. Namun, Mazmur 37 ayat 37 memberikan janji yang menguatkan bahwa ada masa depan bagi mereka yang hidup dengan ketulusan dan kejujuran. Dalam kesempatan ini, kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana rumah tangga yang didasari oleh nilai-nilai tersebut akan diberkati Tuhan. Kita juga akan melihat ayat-ayat lain yang mendukung kebenaran ini, sehingga kita semakin dikuatkan untuk menjadikan ketulusan dan kejujuran sebagai pondasi dalam rumah tangga. Yang pertama, tulus dan jujur adalah pondasi keluarga yang kuat. Seperti sebuah bangunan, pada waktu mau dibangun harus membutuhkan pondasi yang kuat, supaya bangunan tersebut berdiri dengan kokoh. Demikian juga halnya rumah tangga juga memerlukan dasar yang kokoh, yaitu ketulusan dan kejujuran. Ini adalah dasar atau pondasi keluarga supaya kuat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketulusan berarti sungguh dan bersih hati, jujur, tidak pura-pura, dan tidak serong. Ketulusan merupakan cerminan hati manusia yang tidak pernah bohong atau dusta. Dan kejujuran adalah lurusan hati, ketulusan hati, atau sifat jujur. Dengan kata lain, ketulusan artinya melakukan sesuatu tanpa kepalsuan. Sedangkan kejujuran berarti hidup dalam kebenaran, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Firman Tuhan dalam Amsal 12 ayat 22 mengatakan, bibir dusta adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Artinya bahwa orang yang dusta bibirnya, atau dengan kata lain ucapannya yang mengandung kebohongan, merupakan kekejian bagi Tuhan. Kejujuran membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan keluarga yang hidup dalam kejujuran akan menarik perhatian Tuhan untuk memberkati mereka. Coba kita bayangkan sebuah keluarga yang hidup dalam ketidakjujuran, di mana komunikasi dibangun di atas kebohongan kecil. Lama-kelamaan, ketidakjujuran ini menjadi beban yang menumpuk hingga akhirnya rumah tangga tersebut goyah. Sebaliknya, keluarga yang memilih untuk hidup jujur, walaupun mungkin menghadapi tantangan, akan memiliki dasar yang kuat dan penuh damai. Sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 25 ayat 21, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Yang kedua, ketulusan dalam menghadapi konflik rumah tangga. Selama kita hidup di dunia ini, tidak ada rumah tangga yang tanpa konflik. Tetapi bagaimana kita menghadapinya dan menentukan apakah rumah tangga tersebut akan diberkati atau tidak. Ketulusan dalam mengakui kesalahan dan rendah hati untuk mencari solusi adalah hal yang penting. Efesus 4 ayat 25 menyatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ketulusan adalah salah satu kunci untuk mencapai rekonsiliasi dalam rumah tangga. Kita harus siap untuk berdamai dan mengutamakan kebenaran, bukan menutupi kesalahan atau mempertahankan kebohongan.
Ada sebuah kisah tentang seorang suami yang pernah berbohong kepada istrinya mengenai masalah keuangan. Nah, ketika kebohongannya terbongkar, istrinya merasa sangat terluka. Hubungan mereka sempat terguncang. Namun, dengan ketulusan hati, sang suami mengakui kesalahannya dan meminta maaf dengan tulus. Mereka kemudian membicarakan masalah tersebut dengan jujur, saling terbuka tentang kekhawatiran dan harapan mereka masing-masing. Dan melalui proses ini, meskipun sulit, mereka menemukan kekuatan baru dalam hubungan mereka dan merasakan berkat Tuhan yang memulihkan. Ini selaras dengan Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Rumah tangga yang berani mengakui kesalahan dengan tulus dan mau bertobat akan menemukan belas kasihan Tuhan dan dipulihkan. Yang ketiga adalah kejujuran dalam keputusan rumah tangga. Setiap keputusan dalam rumah tangga, baik dalam hal keuangan, membesarkan anak, atau dalam relasi dengan keluarga besar, harus selalu dilandasi oleh kejujuran. Firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kejujuran dalam hal-hal kecil sangat penting karena akan mempengaruhi bagaimana kita menangani hal-hal yang lebih besar. Tuhan menghargai setiap tindakan jujur, bahkan dalam hal yang tampaknya sepele. Dalam hal ini, kejujuran tidak hanya membawa kepercayaan di antara pasangan, tetapi juga mengundang berkat Tuhan. Suatu keluarga yang selalu jujur dalam keuangan mereka, walaupun mereka hidup dengan sederhana, menemukan bahwa Tuhan memelihara mereka dengan luar biasa. Sebaliknya, keluarga yang sering menutupi masalah keuangan atau membuat keputusan tanpa keterbukaan, biasanya menemukan banyak kesulitan di kemudian hari. Saya mempunyai sedikit kesaksian pribadi. Mungkin tepatnya bisa juga dibilang kesaksian keluarga. Nah, sejak menikah, saya dan suami berkomitmen untuk saling jujur, tulus dan terbuka dalam membina rumah tangga. Kami sama-sama bekerja. Dan kami saling terbuka dalam hal apa saja. Dalam hal keuangan misalnya, terkadang ada saudara atau sanak famili yang akan dibantu. Kami bicarakan dulu, baru diputuskan bagaimana bantuan tersebut akan diberikan. Ya, seperti judul lagu mengatakan, jangan ada dusta di antara kita. Dan lebih lanjut, kalau kami ingin membeli barang-barang yang kami butuhkan dan benar-benar merupakan kebutuhan keluarga, bukan sekedar untuk tujuan pamer, dan kami juga membicarakannya. Mungkin kelihatan sepele, tetapi itulah yang selalu kami lakukan. Dan kami selalu berdoa kepada Tuhan untuk apa saja yang kami butuhkan. Meminta kepadanya dengan penuh kejujuran dan ketulusan hati. Nah, secara jujur dan tulus kami bersyukur akan hal-hal yang ada pada kami. Dan kami pun anggap sebagai anugerah dari Tuhan. Puji Tuhan, walaupun kami dapat tidak berlebihan dan tidak terlihat mewah, entah itu berupa barang-barang atau berupa kesempatan-kesempatan, semuanya ternikmati dan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan kami. Dan rasanya berkat berkelimpahan, sehingga kami patut mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang walaupun masih belum banyak, kami pun boleh berbagi berkat. Dan mohon kami didoakan juga oleh saudara-saudari yang bergabung dalam acara ini, agar kami bisa menjadi berkat bagi sesama. Dan alangkah baiknya
jika kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan harapan saya, semoga kesaksian ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan ini juga mengingatkan kita pada Amsal 11 ayat 3, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak kecurangannya. Ada dua cerita Alkitab yang akan saya bagikan mengenai tentang kejujuran. Nah, sebuah kisah yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ini menceritakan tentang Ananias dan Safira. Dan ini adalah peringatan yang kuat bagi kita tentang pentingnya kejujuran dan ketulusan dalam hidup beriman kita. Kita akan merenungkan kisah ini dan melihat pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari tindakan mereka. Dalam kisah ini, Ananias dan Safira adalah anggota jemaat yang memberikan persembahan, tetapi mereka tidak jujur tentang jumlah persembahan yang mereka sumbangkan. Dan mereka ingin mendapatkan pujian dan penghargaan manusia tanpa memiliki niat yang tulus. Allah dengan cepat mengungkap kebohongan melalui Rasul Petrus, dan keduanya menghadapi akibat yang serius. Pelajaran pertama dari kisah ini adalah pentingnya ketulusan dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Ananias dan Safira ingin terlihat baik di mata orang lain, tetapi Tuhan melihat hati mereka. Allah tidak hanya peduli dengan tindakan fisik kita, tetapi juga niat di balik tindakan tersebut. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan kita tentang bahaya hipokrisi dan kepalsuan dalam hidup beriman kita. Mengaku beriman, tetapi berperilaku tidak jujur dan tulus. Ini adalah bentuk kepalsuan yang Tuhan tidak berkenan. Allah menghargai ketulusan dan kejujuran yang lahir dari hati yang rendah hati. Namun, bukan berarti Allah tidak memberikan kesempatan untuk pertobatan. Jika Ananias dan Safira segera bertobat dan mengakui kesalahannya, mungkin Allah akan memberikan pengampunan. Ini mengajarkan kita bahwa Tuhan mengasihi kita dan selalu memberikan peluang untuk kembali kepadanya. Kisah Ananias dan Safira juga menunjukkan betapa seriusnya Allah menganggap integritas dan ketulusan. Allah ingin kita hidup sebagai saksi yang konsisten dengan nilai-nilainya. Kita harus membangun pondasi iman yang kokoh berdasarkan kebenaran dan kejujuran. Yang kedua, cerita di Alkitab dalam Kejadian pasal 27 menceritakan tentang keluarga Ishak dan Ribka. Di sana diceritakan bahwa Ribka tahu persis berkat kesulungan dari Tuhan diperuntukkan bagi Yakub, anaknya yang bungsu, bukan bagi si sulung Esau. Namun Ishak, suaminya yang sudah tua dan rabun, akan memberikan berkat itu kepada Esau. Ribka pun mengatur siasat. Dia meminta Yakub membohongi ayahnya dengan mengakui sebagai Esau dan menyodorkan gulai kambing masakan Ribka demi mendapatkan berkat dari Ishak. Nah, ketika Esau mengetahuinya, dia menangis dan mendendam pada Yakub. Dan akibatnya sangat fatal. Ribka menderita sekali akibat penipuannya karena Yakub harus lari. Dan dia tidak pernah melihat anaknya lagi. Kita boleh mengambil pelajaran dari dua kisah ini. Kebohongan dapat merusak hubungan antara sesama, serta antara manusia dengan Allah. Dikarenakan kebohongan sangat bertentangan dengan sifat Allah. Karena sifat Allah sesungguhnya adalah kebenaran. Untuk itu, mari kita hidup dengan hati yang jujur, rendah hati, dan tulus dalam segala aspek kehidupan kita.
Kita diajak untuk bersikap waspada terhadap godaan hipokrisi dan kepalsuan, dan selalu mencari kebenaran dalam semua tindakan kita dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Tuhan. Kita dapat bertumbuh dalam iman dan menjadi saksi yang kuat bagi dunia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui firman Tuhan, kita telah belajar bahwa ketulusan dan kejujuran adalah pondasi penting dalam rumah tangga. Rumah tangga yang tulus dan jujur pasti diberkati Tuhan. Mazmur 37 ayat 37 mengajarkan bahwa masa depan yang damai ada bagi mereka yang hidup dalam kebenaran dan ketulusan. Dengan demikian, mari kita selalu ingat bahwa rumah tangga yang hidup dalam terang kebenaran dipenuhi dengan ketulusan dan kejujuran akan menjadi atau menerima berkat Tuhan yang limpah. Sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kiranya kita semua berkomitmen untuk menjaga ketulusan dan kejujuran dalam rumah tangga kita, sehingga berkat dan damai sejahtera Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan memberkati. Amin.